Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahaja Martani dengan NIDN 0627038901. Pada hari ini saya akan mempresentasikan video PDD UKT-PT bidang pengabdian kepada masyarakat untuk Serdosmart 2022. Menurut saya, pengabdian adalah dharma ketiga yang wajib dilaksanakan oleh seluruh dosen di Indonesia. Begitu pula saya, sebagai seorang pengajar, memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, di mana saya mulai aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap semester sesuai dengan bidang keilmuan saya di tahun 2016. Namun, tidak semua hasil dari pengabdian masyarakat tersebut saya publikasikan, dan saya mulai aktif mempublikasikan hasil dari pengabdian kepada masyarakat saya di tahun 2019, di mana mulai dari tahun 2019 hingga saat ini tercatat 4 artikel hasil dari pengabdian kepada masyarakat telah saya publikasikan pada jurnal pengabdian pada masyarakat, dan 1 buku telah saya buat yang berjudul Online Handbook Education, di mana di dalamnya terdapat langkah-langkah untuk mengurangi kecemasan dalam menghadapi COVID-19. Nah, pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan ini sudah sangat sesuai dengan roadmap yang saya susun, di mana berfokus kepada intervensi-intervensi untuk menanggulangi permasalahan psikososial yang muncul pada masyarakat, terutama masalah seperti kecanduan gadget, kemudian depresi, dan kecemasan. Adapun beberapa intervensi yang saya susun adalah pemberian terapi-terapi komplementer dan juga dukungan kesehatan jiwa. Saya berharap pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan mampu memberikan kontribusi baik di bidang pengetahuan maupun kemampuan mengintervensi masalah-masalah psikososial yang muncul pada individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat luas. Berikut adalah roadmap pengabdian kepada masyarakat yang telah saya susun mulai 2015 hingga saat ini. Di masa lampau saya fokus kepada mengkaji permasalahan apa saja sih yang muncul di masyarakat. Kemudian di 2018 hingga 2020 saya banyak memberikan asuhan keperawatan kepada individu di masyarakat dalam menanggulangi permasalahan psikososial. Dan di tahun 2021 hingga saat ini, ke depan, saya akan fokus kepada penyusunan intervensi yang cocok dan tepat untuk masyarakat menanggulangi permasalahan psikososial dengan berbasis keluarga dan kelompok. Kelompok di sini kami maksudkan sebagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Karena menurut saya, perbedaan usia akan sangat mempengaruhi pemberian dari intervensi-intervensi untuk menanggulangi masalah psikososial pada kesehatan jiwa. Berikut saya sampaikan daftar pengabdian masyarakat yang telah saya publikasikan mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yang berjudul Implementasi Complementary and Alternative Therapy atau CAM, kemudian Gerakan Sayang Lansia atau Gracia, pendidikan kesehatan dan konsultasi online, serta pelatihan preceptorship, di mana pendanaannya semua berasal dari universitas. Nah, publikasi dari karya ilmiah pengabdian kepada masyarakat yang telah saya publikasikan tersebut dapat ditelusuri pada laman Google Cendekia dan juga Sinta ID pada sinta.kemenristekdikbud. Berikut adalah salah satu dari pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan berjudul Implementasi Complementary and Alternative Therapy atau CAM sebagai dukungan kesehatan mental untuk perawat pada era pandemi di Puskesmas Bendan, Kota Pekalongan.
Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh 2 orang, di mana saya bertindak sebagai ketua, dengan objek sasarannya adalah seluruh perawat di Puskesmas Bendan Kota Pekalongan, yang masa pelaksanaannya dilaksanakan mulai bulan April 2021 hingga September 2021 dengan pembiayaan Rp4 juta yang berasal dari pendanaan universitas. Lokasinya berada di Puskesmas Bendan Kota Pekalongan, dan mitra yang terlibat adalah Puskesmas Bendan Kota Pekalongan yang memberikan kami kontribusi berupa pemberian izin serta tempat untuk pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang ditemukan oleh kami pada mitra yang menjadi latar belakang mengapa kami memberikan komplementari dan alternatif terapi kepada perawat ini adalah bahwa perawat sebagai salah satu garda terdepan yang merawat pasien COVID-19 pada rumah sakit rujukan COVID-19 ini mengalami banyak permasalahan psikososial, terutama kecemasan dan depresi. Hal tersebut dikarenakan angka kejadian COVID yang terus meningkat, sehingga beban kinerjanya juga tinggi dan memicu stres pada perawat. Nah, stres pada perawat tersebut dapat menjadikan salah satu pemicu turunnya imunitas sehingga memperbesar kemungkinan penularan virus. Sehingga hal tersebut tidak diinginkan baik oleh perawat secara individu maupun puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan. Sehingga perawat memerlukan suatu tindakan atau intervensi berupa relaksasi untuk mengurangi stres kerja agar imunitasnya tetap terjaga sehingga kesehatan fisik dan non-fisiknya tetap optimal. Maka kami menawarkan solusi pada pengabdian kepada masyarakat ini. Yang pertama adalah latihan yoga untuk relaksasi dan ketenangan perawat, pemberian online handbook education untuk mengurangi kecemasan, dan pemberian aromaterapi. Kontribusi mendasar yang kami berikan kepada mitra pengabdian kepada masyarakat adalah kontribusi pada bidang keperawatan jiwa dan komunitas. Dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini antara lain adalah memberikan dukungan kesehatan jiwa bagi perawat melalui implementasi complementary and alternative medicine berupa yoga, pemberian aromaterapi, suplemen, dan juga online handbook education, sehingga perawat tetap mampu menjaga kesehatan fisik maupun mental secara optimal. Dengan demikian, harapan kami imunitas perawat akan tetap terjaga sehingga angka penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan, khususnya perawat, dapat dihindari. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama adalah pada kegiatan edukasi implementasi Complementary and Alternative Medicine atau CAM sebagai dukungan kesehatan mental untuk perawat pada era pandemi. Terlihat beberapa perawat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan edukasi CAM ini. Kemudian yang kedua adalah pemberian aromaterapi, suplemen, dan juga online handbook education sebagai salah satu media untuk mendukung kesehatan mental perawat di era pandemi. Dan yang terakhir adalah kami juga memberikan latihan relaksasi dengan gerakan yoga sederhana sebagai salah satu implementasi dari Complementary and Alternative Medicine atau CAM pada era pandemi COVID-19. Dari kegiatan ini, kami dapat mengevaluasi bahwa kegiatan berjalan dengan lancar, perawat menunjukkan antusias yang sangat luar biasa, dan berharap bahwa kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dengan memfasilitasi pihak puskesmas untuk rutin melakukan latihan yoga menggunakan aromaterapi sebagai bagian dari implementasi Complementary and Alternative Medicine atau CAM. Kesimpulannya bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat CAM ini
berjalan lancar sesuai rencana, kemudian dilaksanakan pada tanggal 20 September dan dihadiri sebanyak 19 peserta, serta terdiri dari 3 kegiatan, yaitu edukasi kesehatan, pemberian latihan yoga, dan juga pemberian aromaterapi, suplemen, serta online handbook education. Saran yang diberikan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah agar ini dapat diteruskan sebagai salah satu kegiatan rutin yang ada di Puskesmas Bendan Kota Pekalongan. Luaran yang kami hasilkan, kami publikasikan di Jurnal Purneo. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.